Akhirnya kita telah memasuki tahun politik, tahun 2023, tinggal setahun lagi bahkan kurang kita akan menyongsong 14 Februari 2024. Seluruh partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilu 2024 telah menyiapkan amunisinya, bahkan beberapa sudah ada yang mengeluarkan amunisinya. Caleg-caleg, calon caleg maksud saya, juga sudah mulai bergegas menemui konstituen, menemui rakyat, dan juga beberapa sudah ada yang masang alat peraga kampanye. Nah, tapi apakah pemilu 2024 hanya sekadar untuk memperkenalkan diri saja tanpa gagasan? Nah, gimana nih kira-kira apakah kita hanya melihat orang memperkenalkan diri saja tanpa adanya gagasan atau gimana nih? Kalau aku sih begini. Jadi kalau aku lihat ya, ini kan memang ada 18 partai yang sudah Partai Nasional. Partai Nasional ya, yang akan menjadi peserta pemilu 2024. Terus kemudian masing-masing punya platform, terus masing-masing punya kepentingannya sendiri-sendiri. Strateginya. Apalagi kemudian kalau kita bicara soal tokoh, ya kan, soal tokoh, figur gitu kan. Yang paling kita soroti kan sekarang ini kan figur nih. Betul. Figur siapa kemudian yang akan menggantikan Presiden Joko Widodo ke depan 2024 sampai kemudian 2029. Tapi kalau kita selama ini yang keluar di permukaan ini kan hanya memang perkenalkan saya adalah tokoh A, saya adalah tokoh B gitu, kemana-mana ayo coba kita Indonesia gitu-gitu. Tapi belum ada diskursus atau kemudian diskusi-diskusi yang memang intens terkait ini ke depan Indonesia mau dibawa kemana gitu. Kayak lagunya Armada yang dibawa kemana? Wow, dibawa kemana? Ya, karena memang ini penting gitu lah. Ini penting. Terlepas nanti mungkin turunannya ini kan bakal berimbas kepada calon-calon legislatif kan. Iya, betul. Ke bawah, ke daerah kan begitu. Ini pasti akan berimbas ke sana. Tapi kemudian kalau kita bicara soal gagasan besar Indonesia ke depan mau dibawa kemana, ini kayaknya menjelang pemilu 2024 ini belum. Nah, tapi nggak tahu. Ini kan masih 2023, masih 1 tahun lagi, atau mungkin masih disimpan sama mereka, kita juga nggak tahu. Disimpan sampai kapan? Jadi kan gitu pertanyaannya. Kalau di pengenalan itu sebenarnya kayak ini sih, kayak lagunya Sugi Burnian juga tuh. Asik. Yang mana tuh? Kan tak kenal maka tak sayang. Jadi kan asmara telah terkalibrasi. Asik. Harus frekuensinya sama nih. Asik, betul. Bisa jadi lagu Sugi Burnian yang lagi viral itu juga kode juga tuh. Ya kalian bacalek ini ya harus memperkenalkan dirinya biar klik gitu kan, sefrekuensi. Nah kalau ada masalah gagasan gitu kan, sebetulnya kita sudah punya roadmap di Undang-Undang Dasar 45 gitu kan. Gimana pembangunan dari kemerdekaan itu sendiri dan juga cita-cita bangsa ini kan ya nggak jauh-jauh dari situ. Tapi kalau ditanyakan lagi masalah kemana nih ruang-ruang diskursus itu, ya bisa jadi itu masih memang belum karena tahapan jadwal itu juga nggak sih kalau misalnya belum. Tapi sebelum jadwal sebelum jadwal debat, yang kan boleh juga kita bikin diskusi tentang ketika nanti saya memimpin misalnya Indonesia secara real akan dibawa ke sini karena evaluasinya kemarin seperti ini yang harus dibangun, ini yang harus diprioritaskan. Selama ini kan masih saya akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Gitu aja. Rata-rata samanya kayak gitu ya. Iya kan? Ya karena mungkin ketika melempar narasi itu ke publik lebih bisa diterima. Iya, dan konstituen Pak Jokowi kan masih nyata banget kuat gitu. Mungkin ingin mengambil padahal pemilih dari Pak Jokowi. Tapi kan ada tokoh yang disosokkan sebagai antitesa Jokowi. Artinya sudah jelas itu yang akan memilih itu bukan pemilih Jokowi kan gitu. Nah, harusnya dia punya cuma gagasannya belum muncul juga. Iya, belum bahkan katanya kemarin kan pakai slogan sama juga, slogan Jakarta kan ya. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Ini kan paradoks juga, maksudnya nggak ada ide apa yang mau dianggap harus dirubah kan gitu. Mungkin udah ada, tapi kemudian belum menjadi konsumsi publik. Oke. Iya kan? Mungkin mereka justru aku ingat yang waktu masih 2009-an itu kan, yang 2009 yang Budiman gagas Undang-Undang Desa itu, maksudnya
minimal caleg tuh harus kayak gitu loh. Kayak Budiman Itu Sujatmiko. caleg, kan ada Ya, capres. nantinya kan ke capres, ya ada juga harusnya ada gagasan, ya apakah bangun IKN itu harus seperti apa, kenapa harus bangun ibu kota negara yang baru, itu kan juga bisa jadi. Boleh kan masih nerusin juga kayaknya. Minimal kan hari ini kan peserta politiknya sudah jelas nih, adalah partai politik. Minimal masing-masing partai politik punya platform gagasannya masing-masing. Nanti kan akan diturunkan lewat calegnya, lewat capres yang akan diusung. Nah itu maksudnya. Tapi masalahnya kan gagasan dari partai politik ini kan nggak ada. Misal belum. ada kayak menuju perubahan. Nah, perubahan kemana nih? Ya. Oke. Indonesia bangkit, Indonesia Raya. Nah, bangkitnya dari mana nih? Kan kita nggak tahu nih. Baru tagline aja yang disemarakkan di publik, tapi isi di dalamnya ini belum kita tahu apa kayak gitu. Nah, itu mungkin harus partai politik segera ungkapkan ke publik. Iya, itu menyalahi aturan nggak kalau semisal peserta pemilu mengkampanyekan itu gagasannya? Enggak dong, enggak. Setahunya enggak. Apa yang menjadi pemikiran itu enggak ya? Enggak, Karena kan ada aturan kan, ada aturan untuk kampanye kan, ada aturan untuk go publik gitu lah. Menyampaikan gagasan kan Nggak sebenarnya harus mendukung, kecuali dia minta langsung iya, dukung jangan saya, lupa gitu. pilih saya. Kampanye itu kan ujung-ujungnya kan adalah menggiring Itu publik bagian untuk edukasi memilih. politik sebetulnya Iya. kan? Tapi hanya ya edukasi politik seperti Bung Ibang bilang. Sama kayak PSI itu, Partai Solidaritas Indonesia, yang tagline-nya kan anti intoleran sama anti korupsi kan itu. Maksudnya dia menjadi partai anak muda yang anti intoleran dan anti korupsi. Misalnya kayak gitu itu. Misalnya gitu ya. harusnya bagus. Tapi kemudian harus konsisten kan dengan apa Harusnya. yang dia tagline-in kan. Iya, Maksudnya kalau visi-misi kita bicara partai. soal tadi contohnya partainya anak muda itu Iya, partainya PSSI anti intoleran, terus kemudian anti Anti Jokowi kali. jangan bahaya juga ya. anti korupsi. Jadi setiap ada aktivitas event-event atau kemudian fenomena-fenomena kejadian korupsi, dia harus tampil di depan dong. Harusnya kan gitu. Harusnya iya. Ya, mengisi ruang itu. Demikian juga partai-partai yang lain. Kalau kita bicara soal misal siapa partai pemenang pemilu kemarin, PDI Perjuangan kan juga bicara soal itu juga, anti korupsi, terus kemudian anti Sekarang lagi memperjuangkan stunting sekarang. oh gitu. Iya. Karena penting kesehatan jiwa raga bangsa Indonesia ini kan. untuk kedepannya harus sehat dulu supaya masih bisa Sehat. hidup, terus masih Ibu-ibunya bisa nyobloskan gitu. terjamin, ya kan, anak-anak generasi penerus nih soalnya benar. Iya, enggak, maksudnya gini. Oke, mereka punya gagasan, ya jangan disimpan aja dong. Iya. Dan kemudian dibuktikan gitu loh ke masyarakat juga kalau memang punya gagasan untuk bersih dari korupsi, Indonesia yang Kasihan nanti mendunia. petugas pegawai KPK yang nggak ada kerjaan. Nggak bisa sosialisasi dong. Ya, jadi ruang-ruang diskusinya hidup gitu loh. Diskusi politiknya jangan kemudian diskusinya cuman kamu calon mana, kamu pilih yang mana, kamu dukung siapa. Ya itu kan nggak kata Bung. Saya nomor urut tadi. berapa nih? Tapi kira-kira besar nggak kemungkinan bahwa iklim diskusi untuk tarung gagasan di pemilu 2024 ini akan terbuka? Apalagi ditambah masa kampanye nanti itu hanya 75 hari. Beda sama yang sebelumnya sampai 6 bulan lebih. Yes. Oh iya. Ini hanya 75 hari. Apakah cukup untuk menyampaikan gagasannya ke konstituennya, ke rakyat dengan keliling Indonesia hanya 75 hari atau gimana? Karena kan kalau menurutku sih ya, kalau misalnya waktu kampanye itu hanya sangat singkat, 75 hari, kuncinya cuma 2 sekarang. Pertama figur, kedua duit. Tetap itu ya. Tetap. Baru frekuensinya sama. Baru pokoknya sama. Asmara vibrasi sudah. Udah terkalibrasi semua pokoknya. Jadi antara figur, duit nih. Cocok jalan kan gitu. Tapi kan harusnya seperti yang kau bilang tadi itu nggak cuman mereka itu mengkampanyekan idenya, gagasannya itu ya pas kampanye. Betul. Iya. Ada beberapa figur juga yang dari awal startnya emang kayak gitu. Misalnya kita tadi Budiman, dia ingin memperjuangkan undang-undang desa karena dia punya sejarah di masa kakeknya jadi kepala desa gitu kan. Jadi dia istilahnya strike nih ngomongin undang-undang desa gitu.
Saya kayak Fahri Hamzah sekarang kan lagi gembor-gembor dimanapun sosial medianya, politik gagasan gitu. Iya itu tuh. Zaman. Harusnya memang partai barunya Gelora. Gelora itu kan memulai dulu kan, dulu gagasan-gagasan diperdebatkan. Menjadi negara 5 Dia 5 super power ya. super power. Ini kan dari penetapan peserta pemilu sampai start kampanye ini kan ada ruang kosong ini. Ini mau diapain? Betul tuh. Sedangkan peserta pemilu sudah ditetapkan. Nah, peserta pemilu ini mau ngapain nih di sini? Di ruang kosong ini. Ya koalisi itu tadi. Nah, ya koalisi. Ketok-ketok itu. Koalisi tapi gagasannya nggak tahu kemana kan? Atau lagi merumuskan. Oh, lagi merumuskan. Karena gagasan besar itu juga nggak datang tiba-tiba sebetulnya memang. Memang dua sahabat saya ini sangat positif vibes ya. Enggak, aku agak pesimis sih. Kemudian kalau kita mengharapkan secara ideal ya partai politik tapi bisa kemudian menelurkan gagasan bagaimana Indonesia ke depan, entah 10 tahun atau 5 tahun ke depan ini. Terus kemudian ini menjadi konsumsi publik. Dan kemudian ini yang memicu kenapa kemudian masyarakat harus memilih partai ini. Kenapa masyarakat harus memilih tokoh ini gitu. Nah, apa ya istilahnya? Ini kan yang hari ini dinegasikan. Maksudnya yang tidak menjadi poin utama. Tadi yang tadi bilang sekarang modalnya cuman dua, uang sama tokoh aja. Kepopuleran tokoh ya, bukan kemudian gagasannya tokoh. Ini jadi catatan gitu loh. Jadi kenapa kemudian kita memilih partai A, partai B ataupun tokoh A, tokoh B sebagai calon? Ini bukan karena memang betul-betul gagasannya yang dipilih. Atau gini juga, kadang-kadang masyarakat kita sendiri nih karena tingkat literasi bisa jadi gagasannya bagus nih, tapi kitanya nggak mungkin lah kayak gitu. Ini kan sudah terlalu sudah sering dikecewakan. Sudah terlalu muak dengan janji manis. Mobil nasional nggak tahu. Tiba-tiba jelang pemilu muncul lagi. Food estate. Makanya ini kan jadi ya itu tadi masyarakat juga udah sering di PHP gitu kan. Dan kepopuleran tokoh yang tadi dibilang sama Mas Riki itu bisa saja memicu polarisasi lagi kayak 2019. 2019. Kepopuleran tokoh, kemudian fanatik dengan tokoh, mengagung-agungkan tokoh. Ya sudahlah. Itu kalau kamu bilang itu fanatik yang membabi buta. Ya. Jadi dia nggak sadar gitu. Heran aja aku juga waktu 2019 dulu. Heran aja. Kok dia di orang desa nih, orang kampung di kampungku. Dia mendukung salah satu calon presiden, terus kemudian secara all out gitu kan, all out memang suka, pokoknya harus ini. Kalau bukan ini berarti bukan kita nggak sejalan gitu. Atau keluar negeri gitu kan. Nggak mau tinggal di Indonesia. Nggak maksudku dia mendukungnya itu bukan karena kalau aku lihat-lihat ya, mereka itu bukan karena memang si calon A ini punya gagasan yang bagus untuk bangun negara, tapi kemudian ada memang kepentingan tertentu yang dia yang dia perjuangkan di situ gitu. Itu aja. Tapi memang polarisasi itu lagi tren sih di tiap negara itu. Iya, dan politik identitas apalagi di Indonesia ini pasti tetap digunakan. Sangat rawan. Niscaya akan selalu ada. Iya. Nah ini kalau menurut kita politik hari ini harus didorong untuk kepada diskursus yang memang untuk membangun ya Indonesia ke depan seperti apa. Nah, gimana ini menurut teman-teman? Silakan nanti komen di bawah.